warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak baik, apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan masih semangat belajar, meskipun belajar online. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Ada yang tahu tidak? Anak tersebut memakai baju tradisional adat apa? Hayo. Iya, betul sekali anak-anak. Anak tersebut memakai baju tradisional adat Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui dulu, kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan dan tulis. Dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung? Hayo. Iya, betul sekali Nandaku. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf, pada akhir paragraf, atau pada awal dan akhir paragraf. Adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok atau gagasan pendukung berupa kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, sekarang Ibu bertanya, ada yang tahu tidak ciri-ciri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo. Nah, betul sekali Nandaku yang Anda katakan tentang ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan ciri-ciri gagasan pokok yang pertama yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan dapat berubah sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Dan ciri-ciri dari gagasan pendukung yang itu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pertanyaan atau pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Nah, apakah anak-anak sudah paham tentang gagasan utama dan gagasan pendukung? Baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu di sini akan menampilkan sebuah cerita tentang keberagaman budaya di Indonesia, salah satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Di sini anak-anak harus mengamati sebuah cerita tersebut. Lalu, anak-anak harus menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung pada setiap paragraf di dalam cerita tersebut. Ayo, kita simak berikut ini. Jadi, sembari anak-anak mengamati, Ibu akan membacakan cerita tersebut dan anak-anak harus mengamati dan mendengarkannya. Nah, Ibu akan memulai. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi. Pada zaman dahulu, konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam,
beternak, dan berburu. Nah, itu tadi cerita tentang tari kipas Pakarena yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, apakah kalian mengerti dengan cerita tersebut? Nah, jika anak-anak sudah mengerti, silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf pada cerita tersebut. Nah, sudah benar Ananda yang katakan, tetapi Ibu akan menambahkan sedikit gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu hanya tari kipas Pakarena, sedangkan gagasan pendukung adalah tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Nah, sudah benar yang dikatakan Ananda tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2, tetapi Ibu ingin sedikit membenarkan jawaban dari Ananda, yaitu gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu awal kisah tari kipas Pakarena. Sedangkan gagasan pendukung pada paragraf kedua yaitu sebelum berpisah, penghuni Boting Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Jadi itu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Wah, anak-anak sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita tersebut. Ibu sangat mengapresiasi loh. Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sangat giat belajarnya. Baik, untuk hari ini kita sudahi sampai di sini saja pertemuan kita. Adapun kedepannya anak-anak dan ibu harus lebih baik lagi dalam pembelajaran, dalam meningkatkan pembelajaran. Ibu sangat bangga kepada kalian. Kalian ingin belajar pada masa seperti ini. Pada masa pembelajaran online saja, kita tidak bertatap muka. Jadi, Ibu sangat mengapresiasi kalian. Kalian sangat luar biasa. Dan ucapan terakhir kali Ibu yaitu selalu sehat menjalani hari-hari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.